Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Korosi dan Proteksi kelas B. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami yaitu review jurnal. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Proteksi Katodik dengan menggunakan anoda korban pada struktur baja karbon untuk mengendalikan laju korosi. Selanjutnya adalah anggota kelompok. Yang pertama ada Muhtasor Jidan dengan NPM 1972, Liliana Sini dengan NPM 1968, Aufa Nasnabila dengan NPM 2046, dan saya sendiri Muhammad Findra Aulia dengan NPM 2001. Selanjutnya, outline dari presentasi kali ini yaitu ada latar belakang, tujuan penelitian, prosedur penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Dalam rekayasa lingkungan industri terkhusus bidang engineering construction, korosi merupakan faktor utama yang mempengaruhi umur panjang pipa yang mengangkut sumber energi penting di setiap negara. Ditinjau dari biaya perawatan di industri kimia dan petrokimia, biaya untuk menanggulangi masalah korosi bisa mencapai 70-80% dari seluruh biaya perawatan. Para ahli dan praktisi cenderung sepakat untuk menetapkan biaya korosi sekitar 3,5% dari gross national product. Berbagai metode pencegahan korosi di lingkungan perairan terus dikembangkan. Salah satunya adalah pemakaian anoda tunggal atau centrifugal anode yang bekerja berdasarkan prinsip proteksi katodik. Proteksi katodik adalah sistem perlindungan permukaan logam dengan cara melakukan arus searah yang memadai ke permukaan logam dan mengkonversikan semua daerah anoda di permukaan logam menjadi daerah katodik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis laju korosi dengan proteksi katodik anoda korban dengan material zinc dan aluminium pada struktur baja karbon. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian, untuk metode penelitiannya secara garis besar dilakukan dua jenis percobaan, di mana ada pengujian yang menggunakan proteksi anoda korban dan ada yang tidak. Sebelum itu dilakukan perimbangan massa awal dari material, kemudian dilakukan perendaman sampel selama 10, 20, dan 30 hari. Setelah itu, pengujian TEFL, kemudian dilakukan pengeringan, penimbangan massa akhir, dan dapat dihasilkan nilai dari laju korosi dari masing-masing material. Selanjutnya, pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan dua data, yaitu laju korosi non-proteksi katodik dan laju korosi dengan proteksi katodik pengorbanan anoda aluminium dan zinc. Data pertama, hasil uji terhadap baja karbon dalam larutan natrium klorida selama 30 hari menunjukkan adanya kehilangan berat dengan laju korosi sebesar 9,252 mpy. Hal ini disebabkan tingginya garam terlarut menyebabkan kenaikan konduktivitas larutan garam baja akan mengalami korosi karena adanya ion Cl, di mana ion Cl ini akan memecah lapisan pasif pada baja karbon atau mencegah pembentukan lapisan pasif pada baja karbon. Data yang kedua, berdasarkan grafik, baja karbon yang diproteksi dengan anoda korban memiliki kehilangan berat yang lebih sedikit dibandingkan dengan baja karbon yang tidak diproteksi dengan anoda korban, sehingga dapat dilihat laju korosinya lebih lambat bila dibandingkan dengan laju korosi yang tanpa diproteksi. Laju korosi dengan waktu perendaman sampel 10 hari, 20, dan 30 tanpa proteksi karbon sebesar 3,8, 6,072, dan 9,252. Dengan menggunakan anoda korban seng dengan waktu perendaman yang sama yaitu 10, 20, dan 30 hari, laju korosinya masing-masing 2,7, 5,0, dan 8,3 mpy. Sedangkan dengan menggunakan proteksi katodik anoda korban aluminium dengan laju korosi yang didapatkan berturut-turut adalah 1,5 mpy, 4,4, dan 8,1 mpy. Anoda korban seng tidak begitu efektif untuk perlindungan dengan jarak dikarenakan energi yang dihasilkan oleh anoda korban tidak efektif yang berpengaruh terhadap mobilitas ion menjadi semakin rendah melewati elektrolit dan pengaruh dari tahanan kawat baja penghubung elektroda sehingga daya hantar listriknya semakin rendah. Efisiensi menggunakan anoda korban seng sebesar 29,091%, sedangkan menggunakan anoda korban aluminium efisiensinya sebesar 58,182%. Dalam transfer arus galvanik, anoda yang memiliki potensi lebih negatif memiliki kinerja yang lebih baik dalam melindungi katoda. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Yang pertama, efisiensi laju korosi pada baja karbon yang diproteksi oleh anoda korban berjenis seng sebesar 29,091%. Sedangkan dengan menggunakan anoda korban aluminium sebesar 58,182%.
Kinerja anoda korban aluminium lebih efektif untuk melindungi baja karbon dari serangan korosi dibandingkan dengan anoda korban seng. Baik, jurnal selanjutnya yang akan kami bahas yakni mengenai proteksi katodik pada elektroda ZN, metode sacrificial anode untuk peningkatan kinerja sistem akumulator air laut. Latar belakang. Potensi laut Indonesia yang kaya salah satunya dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif. Pembangkitan energi air laut dapat melalui konversi gelombang permukaan dan desain sel elektrokimia. Sel elektrokimia dibuat menggunakan elektrolit air laut dan pasangan elektroda yang dirangkai secara seri membentuk sistem akumulator. Akumulator tersusun oleh beberapa pasangan elektroda dan elektrolit. Proses reduksi oksidasi kontinu mengakibatkan korosi pada elektroda, sehingga perlu dilakukan proteksi. Proteksi katodik dengan anoda korban adalah metode pencegahan korosi dengan meminimalkan perbedaan potensial di antara anoda dan katoda, sehingga dapat menghambat laju korosi. Logam dengan potensial elektroda lebih negatif akan lebih mampu menghambat laju korosi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh proteksi katodik pada elektroda ZN menggunakan metode anoda korban terhadap kinerja akumulator air laut. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah selanjutnya diagram alir penelitian ini yakni yang pertama dilakukan persiapan alat dan bahan. Selanjutnya membersihkan elektroda dengan alkohol 70% dan dibilas dengan Aquades. Lalu dilanjutkan dengan menyaring air laut, kemudian menempelkan pelat aluminium berukuran 1 kali 5 cm pada pelat seng, kemudian mengisi volume elektrolit untuk setiap sel sebanyak 200 ml, selanjutnya mengukur kinerja elektrik akumulator pada kondisi sebelum dan setelah pelat seng diberi anoda korban aluminium yang dibebani oleh LED sebesar 3 watt. Lalu setelah itu mengukur perubahan massa seng ketika diberi anoda korban aluminium. Dan yang terakhir, melakukan pengujian selama 2 kali 24 jam dengan pengambilan data elektrik setiap 2 jam. Selanjutnya adalah pembahasan, logam dalam elektrolit air laut akan bereaksi menimbulkan korosi yang melemahkan struktur dan disintegrasi logam. Karena perbedaan dalam potensial reduksi, maka Al akan teroksidasi jauh lebih cepat karena memiliki potensial reduksi lebih negatif daripada Zn. Sehingga Al dapat memproteksi Zn dengan menjadikan Al sebagai anoda korban. Gambar 2 dan gambar 3 di samping menunjukkan karakteristik tegangan dan arus terhadap waktu pemakaian akumulator selama 2 kali 24 jam. Untuk gambar 2 yaitu logam Zn yang tidak diberi anoda korban, berikut adalah data terperincinya. Lalu untuk gambar 3 menggunakan anoda korban Al 5 cm persegi yang ditempelkan pada Zn. Berikut adalah data terperincinya. Dari gambar 2 dan gambar 3 terlihat bahwa pemberian anoda korban pada plat Zn telah meningkatkan daya keluaran akumulator penggunaan Zn Al dibandingkan dengan penggunaan Zn tanpa anoda korban Al. Peningkatan ini terkait dengan pengendalian korosi pada Zn. Meskipun penghantaran ion dalam elektrolit maksimum pada nilai salinitas air laut, namun laju korosi bergantung pula pada logam atau plat yang digunakan sebagai anoda korban karena berbanding lurus terhadap jumlah arus yang disediakan. Terurainya permukaan Zn solid menunjukkan adanya tereduksi massa logam yang berupa korosi. Selanjutnya adalah laju korosi. Gambar 4 yaitu menunjukkan grafik laju korosi plat Zn tanpa anoda korban selama 2 hari pemakaian. Berikut adalah data terperincinya. Sehingga laju korosi yang terjadi pada Zn tanpa anoda korban sebesar 0,12707 mm per tahun pada hari pertama dan 0,008136 mm per tahun pada hari kedua. Laju korosi hari pertama adalah maksimum, menunjukkan transfer muatan elektron lebih banyak terjadi pada antarmuka plat Zn dan menunjukkan perubahan warna pada permukaan Zn. Pada hari kedua, grafik laju korosi Zn terlihat menurun, yang berarti bahwa proses transfer elektron lebih banyak dilakukan oleh antarmuka konduktor elektrolit. Proses degradasi plat Zn merupakan polarisasi anodik, di mana dalam lingkungan basah selalu meningkatkan laju korosi terutama pada awal pemakaian plat Zn, dan selanjutnya menurun drastis di hari kedua. Selanjutnya itu ada gambar 5 yaitu grafik laju korosi plat Zn Al selama 2 hari pemakaian. Berikut adalah data terperincinya dan laju korosinya itu 0,14169 mm per tahun pada hari pertama dan 0,07496 mm per tahun pada hari kedua. Ini berarti terjadi penekanan laju korosi pada elektroda yang dipakai. Korosi masih terjadi pada plat Zn Al namun terfokus pada permukaan Al sehingga proses transfer elektron pada antarmuka konduktor Zn tidak dipengaruhi oleh korosi yang terjadi. Hal ini bersesuaian dengan mekanisme alami anoda korban Al untuk menyediakan elektron ekstra ke bagian plat Zn yang diproteksi. Berikut ini adalah kesimpulan dari jurnal yang telah direview. Berikut ini adalah jurnal yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.